Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Mizka. Mizka adalah tempat perkemahan orang Israel ke-24 sejak keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mizka berarti terasa manis atau mata air yang manis atau sungai yang manis. Kata Mizka berasal dari kata matak yang berarti manis, senang, sukacita, atau ceria. Tempat ini merupakan tempat perkemahan ke-10 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Wilayah ini dekat dengan Gunung Hor dan lewat arti namanya dapat diperkirakan bahwa ada banyak mata air di tempat ini. Bilangan 33:28 mengatakan demikian. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mizka. Tidak ada catatan Alkitabiah selain dari bilangan 33:28. Ketika menyebut mata air yang manis, maka umat Israel tentu ingat dengan mata air yang pahit yang mereka temukan di Mara, di tempat perkemahan yang sebelumnya. Di tempat ini mereka bertemu dengan mata air yang manis. Tuntunan Tuhan menuntun umat Israel ke tempat mata air yang manis. Mereka menemukan mata air yang manis di sebuah padang pasir yang tandus, yang tidak ada sama sekali tanda-tanda tempat kehidupan. Meskipun di dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun yang sulit pun, jika kita berada di dalam tangan kasih Allah, maka kita akan bertemu dengan mata air yang manis, yang penuh kasih karunia dan sukacita. Yesaya 51 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Seperti arti nama Mizka, yaitu manis, senang, sukacita, dan ceria. Begitulah Tuhan menghibur umatnya. Jika pada sebelumnya umat Israel berdiam cukup lama di Tarah, larut dalam zona nyaman dan kenyamanan dunia, tetapi umat Israel berubah. Tetapi diperkirakan umat Israel bertobat setelah keluar dari Tarah menuju Mizka ini. Umat Israel berubah dan Tuhan langsung membawa ke tempat yang penuh sukacita, penuh keceriaan, dan penuh berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di zona nyaman dan bertobat, walaupun kita telah menunda kehendak Allah dengan berdiam di zona nyaman yang sangat lama atau sedang menikmati kelimpahan di dunia ini, jika kita maju dan bertobat dan berbalik menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita ke tempat yang melegakan, yang penuh sukacita, yang penuh berkat, seperti Mizka, mata air yang manis. Hanya Allah sajalah yang memimpin kehidupan kita menuju ke mata air yang manis. Firman Tuhan adalah firman yang ajaib, yang dapat menuntun kita kepada sukacita ketika kita mungkin berhasil melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, atau kita melakukan sesuatu healing, misalnya jalan-jalan misalnya, tanpa ada tuntunan Tuhan di sana. Mungkin kita akan merasa senang, sukacita, tetapi Bapak Ibu Saudara, itu sukacita yang semu, kebahagiaan yang hanya sementara. Tanpa tuntunan Tuhan tidak akan ada sukacita yang sifatnya seperti mata air yang terus muncul, yang bisa kita nikmati kapanpun. Bandingkan Bapak Ibu Saudara ketika kita berhasil melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Bandingkan dengan
sebuah pergumulan yang kita hadapi, sebuah masalah yang kita hadapi yang mungkin cukup lama dan kita sudah berusaha, berjuang namun gagal. Tetapi ketika kita berharap dan bergantung kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, menyelesaikan masalah kita, maka damai sejahtera yang namanya sukacita itu akan muncul seperti mata air di dalam hati kita. Kita akan mengingat betapa baiknya Tuhan dibandingkan keberhasilan-keberhasilan kita atau kesibukan-kesibukan atau kesenangan-kesenangan yang kita cari itu akan hilang. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari orang-orang Israel ketika mereka bertobat, berpindah dari zona nyaman ke zona yang Tuhan kehendaki, yaitu zona menuju kedewasaan rohani, zona menuju keserupaan dengan Kristus. Disitulah Tuhan akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang bisa kita nikmati seperti mata air yang tidak ada habisnya ketika kita belajar dan menundukkan diri di bawah firman Tuhan. Mungkin kita dengan penuh perjuangan untuk mentaati firman Tuhan, tapi ketika kita berhasil melakukannya, di situ akan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita keluar dari zona nyaman kita dan percayai bahwa Tuhan akan menuntun kita ke mata air sukacita. Tuhan Yesus memberkati.